Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Nuri Aslami, MSI, selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Konflik di kelas Manajemen 7F. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Imam Syah, kemudian Supardi, dan Yudi Bimantaka akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Komunikasi Efektif. Baik, langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama itu ialah definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif menggabungkan serangkaian keterampilan termasuk komunikasi nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk mengelola stres pada saat berkomunikasi berlangsung, dan kapasitas untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri maupun orang yang kita ajak berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan dan telah dapat menghasilkan perubahan mendasar pada komunikator. Komunikasi yang efektif mencakup tidak hanya cara kita menggunakan kata-kata, tapi juga mencakup beberapa keterampilan lain seperti komunikasi nonverbal, kemampuan untuk memahami emosi kita, serta orang lain yang berkomunikasi dengan kita, mendengarkan dengan melibatkan diri, kemampuan untuk berbicara dengan tegas, dan lain-lain. Next. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan dan ciri komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif ialah untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima, sehingga bahasa lebih jelas lengkap, pengiriman, dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Berikut merupakan beberapa poin mengenai tujuan komunikasi efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ialah agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti. Hal ini bisa dilakukan dengan cara komunikator menjelaskan pesan utama dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin, sehingga melalui komunikasi yang efektif, setiap individu dapat memahami individu yang lain dengan kemampuan mendengar apa yang dibicarakan orang lain. Kemudian yang kedua, pendapat kita dapat diterima oleh orang lain. Misalnya melalui pendekatan persuasif. Ini adalah salah satu cara agar gagasan kita diterima oleh orang lain dengan nyaman tanpa paksaan apalagi kekerasan. Yang ketiga ialah menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang diinginkan. Hal ini juga bisa dilakukan melalui pendekatan persuasif yang mampu membangun persamaan persepsi dengan orang lain atau teman bicara, kemudian menggerakkannya sesuai keinginan kita. Yang keempat, mewujudkan hubungan yang sehat di segala lingkungan, baik di dunia kerja, sosial, dan keluarga, serta menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Untuk tujuan yang terakhir ialah mencapai respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi individu. Melalui kemampuan yang dimiliki komunikator untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran, atau pendapat dengan persepsi yang sama. Next. Berikutnya ialah ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama itu ialah pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana,
mudah dimengerti, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan keberartiannya. Yang kedua, pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh kabur atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan. Tata bahasa. Yang ketiga ialah pesan yang lengkap. Komunikasi adalah dasar untuk pengambilan keputusan. Jika informasi tidak lengkap, ini dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat, pesan yang tepat. Pesan yang dikirim harus singkat dan singkat untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Yang kelima, reliabilitas. Pengirim harus yakin dari akhir bahwa apapun yang ia sampaikan adalah benar berdasarkan pengetahuannya. Yang keenam, pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan mengingat sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Dan ciri yang terakhir ialah adab pengirim. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendah hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Saudara Supardi. Pada Saudara Supardi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Imam. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu unsur-unsur dalam komunikasi efektif. Nah, untuk menciptakan sebuah komunikasi efektif, maka kita membutuhkan sebuah proses komunikasi. Haruslah mengandung unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini ada beberapa unsur yang ada pada komunikasi efektif. Yang pertama adalah sumber. Nah, sumber ini berfungsi sebagai satu-satunya unsur dalam komunikasi unsur-unsur. Nah, yang merupakan tanda hubung yang digunakan baik untuk penyampaian pesan maupun untuk mengumumkan pesan yang belum disampaikan. Nah, sebagai unsur utama dalam komunikasi efektif, sumber dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. Sumber dapat juga berupa orang, organisasi, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah komunikator. Nah, seorang komunikator dapat dipahami sebagai yang pertama dalam rangkaian komunikator yang memahami dan menyampaikan pesan. Nah, dalam komunikasi, komunikator itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengendalikan keberhasilan ketika mengkompromikan komunikasi ataupun penerimaan pesan. Nah, di mana kemampuan mengidentifikasi dan menanggapi tanggapan yang tidak disampaikan harus dimiliki oleh komunikator. Nah, sebelumnya memulai proses komunikasi, komunikator harus memastikan apakah komunikasi akan mampu menyampaikan pesan yang dimaksud. Komunikator juga harus mampu mengidentifikasi media yang akan digunakan untuk menyebarkan pesan agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah bentuk utama dari komunikasi searah. Nah, pesan dapat dilihat sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikasi dan berfungsi sebagai unsur pertama dalam hierarki komunikasi. Pesan dapat diungkapkan oleh komunikator dalam berbagai cara seperti hanya menggunakan kata-kata, nada suara, kemudian gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Dan yang keempat ada channel. Nah, channel adalah jenis komunikasi searah yang lebih maju. Nah, biasanya channel ini istilahnya sering digunakan untuk merujuk pada media komunikasi atau saluran untuk menyampaikan pesan. Nah, biasanya kok channel ini berupa kayak komunikasi media yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu komunikasi media massa dan komunikasi media pribadi. Nah, dua orang atau lebih menggunakan media komunikasi pribadi untuk menjaga hubungan. Nah, sifatnya ini dari bentuk media komunikasi adalah privat, sehingga banyak orang yang tidak menggunakannya untuk menguntungkan mereka. Nah, contohnya komunikasi pribadi seperti telepon, aplikasi chatting, WhatsApp, Line, BBM, dan lain sebagainya. Dan kemudian jenis komunikasi media yang kedua itu komunikasi media massa. Nah, bentuknya ini kayak digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu orang atau lebih kepada halayak ramai. Karena biasanya landasan moralnya yang kuat,
komunikasi media massa dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi banyak orang. Nah, contoh media komunikasi massanya itu seperti kayak televisi, radio, dan yang terbaru itu kayak internet. Dan yang kelima adalah komunikasi. Nah, elemen terakhir dari komunikasi adalah komunikasi itu sendiri. Nah, di mana komunikasi sebagai unsur pertama dalam rangkaian komunikasi, unsur-unsur dapat diklarifikasikan dalam berbagai cara. Nah, dari bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan saudara hingga berapa banyak orang yang hadir di ruangan itu. Biasanya komunikasi unsur-unsur dalam hal ini biasanya diklarifikasikan menurut seperti kategori, sifat, ataupun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Dan yang terakhir adalah efek. Nah, unsur-unsur komunikasi yang akan datang itu kayak sebuah efek. Nah, efek adalah kategori komunikasi yang masing-masing memiliki hasil akhir dalam komunikasi yang telah ditentukan. Dan next. Dan materi yang selanjutnya yang keempat yaitu hukum dalam komunikasi efektif. Nah, ada beberapa hukum dalam komunikasi efektif. Yang pertama itu adalah hukum respect. Nah, hukum pertama ini membangun komunikasi yang efektif dan meminta mempertanggungjawabkan setiap orang untuk bertindak sebagai sasaran pesan yang disarankan gitu. Misalnya kayak kita memberikan kayak misal menghargai orang gitu kan. Kayak kita lebih banyak menghargai orang, pasti kan orang bakal respect sama kita. Tapi kebanyakan orang juga setiap kita memberikan kayak kelebihan ataupun kita menghargai orang, belum tentu respect-nya itu juga dibalas dengan baik gitu. Dan yang kedua adalah hukum empati, di mana empati ini adalah kemampuan mengenali diri sendiri dalam situasi atau kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Nah, biasanya keutamaan ini memiliki kemampuan berempati dalam memahami ataupun berempati dengan orang lain secara berlebih dan mendalam sebelum dipahami atau berempati dengan diri sendiri. Nah, contohnya gini, kayak misalnya kita kayak ada empati sama orang. Kemudian dalam komunikasi itu kan kita kayak memberikan kita memberikan saran kepada orang. Tapi ketika kita diberikan saran sama orang, kayak kita tuh nggak mau dikritik. Padahal kan kalau di empati itu kan, kalau misal kita memberikan saran sama orang, terus orang memberikan saran balik, atau kita dikritik orang balik, kita harus menerimanya gitu, nggak malah harus membantah dan harus kita terima gitu. Dan yang keempat yaitu hukum clarity, di mana selain tuntutan agar sebuah pesan diterjemahkan secara akurat, hukum yang relevan dalam hal ini adalah penjelasan dari pesan itu sendiri, yang mencegah munculnya multifasir ataupun berbagai luasan yang mencerahkan. Nah, misalnya gini, ketika ada seseorang yang bekerja untuk sekretariat bangsa gitu. Nah, biasanya prinsip ini hukum yang paling penting dalam menyetujui surat menyurat yang mendesak gitu. Dikarenakan potensi untuk menghasilkan berbagai kebebasan. Biasanya clarity ini diartikan sebagai transparansi ataupun keterbukaan. Nah, biasanya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang berkomunikasi dengan kita harus menjaga gitu komunikasi dia dengan jelas gitu. Nggak boleh ada yang hilang ataupun diabaikan. Karena tanpa peringatan, sikap akan timbul dan saling curiga yang akan menyebabkan ketenangan dan semangat dalam kelompok atau tim menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah hukum humble, di mana hukum yang terakhir ini adalah hukum yang rendah hati. Kemampuan yang kuat adalah prinsip panduan ketika mengembangkan komunikasi yang efektif, sehingga sikap yang dimaksud berupa suatu informasi yang berkaitan dengan aturan hukum. Yang pertama untuk menumbuhkan rasa ketidakadilan terhadap orang lain. Nah, biasanya ini tercermin dari sikap akhlak kita gitu. Beberapanya diantaranya kayak sikap yang penuh melayani ataupun dalam bahasa pemasarannya itu kayak
customer first attitude. Nah, seperti halnya sikap menghargai, kita mau mendengar dan mau menerima kritikan, tidak sombong, dan memandang rendah hati orang lain, berani mengakui kesalahan dan rela maafkan. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yudi Bimantaka. Baik, terima kasih kepada Saudara Supardi. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya yang membacakan, yaitu proses dalam komunikasi efektif. Proses komunikasi efektif dimulai ketika sumber pesan memiliki ide yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Sumber pesan kemudian mengkodekan atau mengkodekan ide ke dalam bentuk simbol yang bermakna. Kumpulan simbol yang bermakna itulah yang disebut pesan. Sumber pesan kemudian mengirimkan pesan kepada penerima pesan melalui saluran komunikasi yang tepat, tatap muka atau melalui media. Penerima pesan kemudian menerima yang memecahkan kode pesan yang diterima. Setelah itu, penerima pesan memberikan pesan umpan balik ke sumber pesan. Dan untuk yang selanjutnya, penerapan komunikasi efektif dalam organisasi. Penerapan komunikasi efektif itu ada 4 ya. Yang pertama, downgrade communication. Komunikasi dari manajemen atas ke manajemen bawah. Sarana koordinasi antara atasan dan bawahan biasanya pertemuan terjadwal mingguan di luar pertemuan komunikasi. Dan yang kedua ada Southwest Communication. Komunikasi berupa transfer informasi antara rekan kerja dalam unit kerja yang sama. Yang ketiga, upward communication. Komunikasi yang dilakukan antara posisi terendah di perusahaan menggunakan posisi tertinggi di perusahaan. Yang terakhir, ada diagonal communication. Komunikasi yang mengalir di antara orang-orang yang berada dalam level yang sama dan yang mempunyai interaksi pribadi secara hierarki organisasi. Dan yang selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama yaitu ada stres dan emosi yang tidak terkendali. Ketika kita stres atau kewalahan secara emosional, kita lebih cenderung salah membaca orang lain, mengirim frekuensi nonverbal yang membingungkan atau tidak masuk akal, dan jatuh ke dalam pola saluran impulsif yang tidak sehat. Yang kedua yaitu ada kurang fokus. Jadi kita tidak dapat berkomunikasi secara efektif ketika melakukan sesuatu jika tidak memeriksa telepon, merencanakan apa yang kita katakan selanjutnya, atau melamun. Kita pasti akan kehilangan isyarat nonverbal dalam percakapan. Dan yang ketiga, bahasa tubuh tidak konsisten. Komunikasi nonverbal harus memperkuat apa yang dikatakan, bukan kontradiktif. Jika kita mengatakan suatu hal, tapi bahasa tubuh kita mengatakan sesuatu yang lain, pendengar kita kemungkinan akan merasa bahwa kita tidak jujur. Dan yang terakhir, ada bahasa tubuh negatif. Jika kita tidak setuju atau tidak menyukai apa yang dikatakan, kita dapat menggunakan bahasa tubuh negatif untuk menolak pesan orang lain, seperti menjilangkan tangan, menghindari kontak mata, atau mengetuk kaki kita. Kita tidak harus setuju dengan atau bahkan menyukai apa yang dikatakan, tetapi untuk berkomunikasi secara efektif dan tidak menempatkan orang lain dalam posisi defensif, penting untuk menghindari pengiriman sinyal negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Supardi dan Saudara Yudi Bimantaka yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita semua dapat memahaminya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi efektif ialah pertukaran informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan dan telah dapat menghasilkan perubahan mendasar pada komunikator. Komunikasi
yang efektif mencakup tidak hanya cara kita menggunakan kata-kata, tetapi juga mencakup beberapa keterampilan lain, seperti komunikasi nonverbal, kemampuan untuk memahami emosi kita sendiri, serta orang lain yang berkomunikasi dengan kita, mendengarkan dengan melibatkan diri, kemampuan untuk berbicara dengan tegas, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari kami kelompok 10. Jika dari teman-teman ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan dengan mengajukan pertanyaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.